Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kini dan selamanya. Hati kita telah dibersihkan dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Oleh karena Tuhan Yesus yang tersalib, kita dapat menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena Tuhan Yesus yang tersalib, yang telah membaharui hidup kita dan yang memanggil kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Penebusku disalib dalam nista dan sengsara, Putra Allah hilangkan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu. Penebusku disalib menghapuskan hukuman-Mu agar aku diberi anugerah hidup oleh mati-Nya. Allah yang rahmani dan rahimi, melalui penderitaan dan kematian Yesus, Engkau telah menyelamatkan kami dari kejatuhan dalam dosa. Dalam pengasihan-Mu, dekatkanlah kami kepada Kristus yang tergantung di kayu salib, dan oleh kasih-Nya yang menyelamatkan, bangkitkanlah kami menuju hidup abadi bersama-Mu. Amin. Menjulang mata atas bukit Karmel, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelat yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Tuhan, kini berkati kami dengan sabda-Mu, supaya kami terus beroleh berkat yang dari Engkau sendiri. Roh Kudus Tuhan yang kiranya terus berkuasa dalam diri dan kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pembacaan Injil di hari Jumat Agung ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-18 dan 19, cukup panjang, 2 pasal, boleh dibaca masing-masing di rumah sesuai dengan usulan peran-peran yang ada atau mengikuti apa yang sudah dipersiapkan
pada saat ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia." Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Terus yang membawa unus itu, meletakkannya pada hamba imam besar itu dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harga-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Mu. Serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas tua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lainnya mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar depan pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan
penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, Bukan. sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya. Bukan. Dan seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkoklah ayam. Oh, wajah yang mulia, yang patut disembah, datang menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Dalam kerendahan hati kita datang dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah Maha Rahim, kami datang merendahkan diri, memohon pengasihan-Mu. Kami mengaku bahwa kami tidak dapat dengan sepenuhnya melaksanakan hidup baru yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami sering melukai hati orang lain. Ampunilah kami. Kami belum mengupayakan keadilan melalui tutur dan sikap kami, atau bahkan mencegah keadilan diberlakukan di muka bumi. Ampunilah kami. Kami lebih percaya pada kekuatan, kekuasaan, daripada hikmat cinta kasih-Mu. Ampunilah kami. Kami sering mementingkan diri sendiri dalam meraih kejayaan dunia. Ampunilah kami. Kami sering mengeluh dan berputus asa dalam menanggung salib kehidupan, menolak bersama-sama memikul salib sesama kami, dan lupa bersandar pada Tuhan Yesus. Ampunilah kami. Kami sering mengkhianati dan menyalibkan Tuhan Yesus kembali melalui tindakan dan tutur kata kami
yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, dan kebungkaman kami menyaksikan kejahatan dan ketidakadilan. Ampunilah kami. Kasihanilah kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus dalam Kristus Yesus, Sang Anak Domba, yang menghapus dosa dunia. Amin. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah Kau gantung di kayu salib-Mu. Oh, kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah anakmu, beri anugerah. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya padamu. kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya, Jadi, engkau adalah raja? jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir
Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? Gembala yang setia, terima dombamu. Kau sumber bahagia, penuntun hidupku. Sabdamu telah membuka karunia tak terperi, dan nikmat dari sorga padaku kau beri. sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? mereka berteriak pula, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan jubah ungu sambil maju ke depan. Mereka berkata, Salam, hai orang raja orang Yahudi. lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri, berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia itu. ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka. Salibkan dia, salibkan dia. Lalu kata Pilatus kepada mereka, Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dia sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus. Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Syukur seberat hati ku berikan padamu, ya
Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Enyahkan dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lainnya, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah raja orang Yahudi. jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaiannya di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. demikian katanya kepada murid-muridnya. Inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid Di saat aku mati, kau tinggallah serta di pintu
Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menghunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menghunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri memberi kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar. Ia tahu bahwa ia yang mengatakannya benar, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Setelah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus.
ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 15 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya, menurut adat orang Yahudi, bila menguburkan mayat. Dekat tempat itu, di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dalam taman itu ada suatu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu, hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Tersalib dan sengsara, Kau Yesus Tuhanku, terkulai menderita akibat salahmu. Dengan hati yang biru, sedih amat perih, kulihat siksaanmu yang dahsyat dan keji. Allah berduka cita dan langit menolak, saksikan putra Allah membuat firman-Nya, ditanggung sama siksa yang sakit dan pedih, demi nebusan dosa manusia di bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita diajak untuk kembali menghayati kisah sengsara, penderitaan, dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Paling tidak ada 3 hal yang patut kita ingat, kita hayati dalam peristiwa ini. Yang pertama, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadi karya agung Allah. Kematian Yesus di kayu salib tidak sama dengan kematian-kematian manusia lainnya. Yang kedua, melalui peristiwa salib kita juga diajak untuk menghayati dengan sungguh, Ia, Sang Anak Manusia itu, menjalani semuanya itu untuk menggenapi sabda Allah sampai selesai, sampai tuntas. Dan yang ketiga, peristiwa salib menjadi bukti nyata kasih Allah atas kita semua. Anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, juga di tengah-tengah kesulitan dan keterbatasan yang saat ini kita alami karena wabah terkait dengan virus corona atau COVID-19. Kita juga diajak untuk belajar dari peristiwa salib Kristus di Golgota. Melalui peristiwa itu dan hari-hari ini, kita juga diundang untuk bertekun dalam kehidupan ini di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Kita diajak untuk terus memandang Dia yang memiliki karya yang agung. Bagaimanapun, kita diajak untuk memaknai secara positif peristiwa ini. Melalui peristiwa virus corona membuat kita
menjadi lebih dapat saling memperhatikan di dalam keluarga. Melalui peristiwa ini, udara di sekitar kita menjadi lebih bersih. Kita juga diajak untuk taat kepada apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, tapi juga taat dengan tugas-tugas dan kewajiban yang harus kita selesaikan seperti Sang Anak Manusia. Taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah sampai selesai. Ini pula panggilan dalam kehidupan kita. Melalui peristiwa salib Kristus dan juga peristiwa wabah virus corona ini, kita juga diingatkan tentang cara berinteraksi, cara berhubungan yang baru. Di Taman Getsemane, ciuman Yudas menjadi tanda pengkhianatan. Hari-hari ini, untuk menjaga yang lain, kita diajak untuk menahan diri dari memberi jabat tangan, apalagi memeluk dan mencium orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita ingin mengasihi orang-orang di sekitar kita, tahan, jangan mudik, jangan pulang kampung, tahan, jangan banyak keluar rumah kalau memang tidak perlu. Keluar rumah untuk berjemur, untuk berolahraga, baik-baik saja. Tapi terlalu banyak berjemur juga membuat tubuh ini kosong seperti saya. Kebanyakan berjemur terlihat semakin gelap. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, relasi yang baru, relasi yang memulihkan, karena Ia berkenan datang ke dalam kehidupan kita, menyapa kita, dan menggantikan kita, memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Salib Kristus telah menolong kita untuk menyadari Dia yang mulia itu berkenan menjumpai kita. Dan pada waktunya, kita juga diundang untuk mau menjumpai siapapun, untuk memberi semangat, memperjuangkan kehidupan, memperjuangkan keluarga, memperjuangkan cita-cita, memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Kasih Kristus adalah kabar baik bagi semua orang yang mesti kita gaungkan dengan tutur kata kita, sikap hidup kita, dan tingkah laku kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah keterbatasan ini, mari kita juga menggaungkan salib Kristus itu bagi yang lain. Jumpa dengan banyak orang supaya juga ada keselamatan atas orang-orang yang kita cintai dan orang-orang lain di sekitar kehidupan kita. Selamat Jumat Agung, salibnya mendamaikan kita, menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih Tuhan, marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan masa, kita memperbarui iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 208. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya
Saudari-saudara yang Allah kasihi, Allah mengutus Tuhan Yesus ke dunia, bukan untuk menghukum dunia, tetapi bahwa melaluinya dunia diselamatkan dan setiap orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian. Dan bersamanya menjadi ahli waris kehidupan kekal. Oleh sebab itu, mari kita memohonkan doa kita bagi penyelamatan dunia. Mari kita berdoa bagi jemaat milik Kristus yang kudus dan am di seluruh dunia, dan secara khusus bagi gereja kita. Mari kita berdoa. Allah Maha Kudus, Engkau telah menguduskan dan dengan setia memimpin seluruh umat-Mu dengan Roh Kudus. Kami berdoa bagi seluruh anggota gereja-Mu, supaya dalam panggilan dan pelayanan kami sebagai anak-anak-Mu yang telah ditebus dengan kesungguhan hati, kami rajin melayani Engkau dan setia menjadi pengikut Yesus Kristus, Tuhan kami. Berkatilah pula saudari-saudara kami yang sedang menyiapkan diri mereka untuk menerima baptisan kudus dan mengakui percayanya. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon, Kabulkanlah doa kami. marilah kita berdoa bagi semua bangsa di dunia, bagi pemerintah bangsa-bangsa, dan bagi pemerintah Republik Indonesia. Allah Maha Kuasa, kami berdoa, kiranya Engkau menyalakan cinta akan perdamaian dalam setiap hati para pemimpin bangsa di dunia, dan memimpin mereka dengan kebajikan-Mu, sehingga keadilan dan kedamaian dapat dirasakan oleh semua orang dan seluruh rakyat dapat hidup dalam sejahtera-Mu. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Mari kita berdoa bagi kota Yerusalem dan penghuninya, agar damai sejahtera Allah hadir di kota itu dan dalam setiap hati orang-orang yang terlibat konflik di sana. Allah, sumber damai, kami berdoa, kiranya dengan pertolongan-Mu masyarakat di Yerusalem dan para pemimpin agama di kota itu, serta semua orang yang terlibat dalam kepemimpinan, dapat bersatu mengupayakan keadilan dan kedamaian, serta kesejahteraan bagi semua orang. Mari kita berdoa bagi mereka yang menderita dan mengalami gangguan kesehatan jasmani, jiwani, dan rohani. Kita berdoa bagi mereka yang sakit dan merindukan pemulihan kesehatan, khususnya Bapak Tukimin Tejo Susilo, Ibu Eka Septiarsih, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Yohana Rustiningsih, Ibu Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Hadis Cipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Ibu Suyati Kalijo Ismoyo, Bapak Darwin Sitompul, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumaryani, Bapak Suparto, Bapak Wasiman, Bapak Sugino. Kita berdoa bagi orang-orang yang menderita kelaparan dan yang harus hidup menggelandang. Kita berdoa bagi orang-orang yang menderita sengsara karena perang, kekerasan, dan penindasan. Kita berdoa bagi mereka yang menderita ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan.
Kita berdoa bagi mereka yang dipenjarakan dan diasingkan. Kita berdoa bagi orang-orang yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh kekasih mereka, khususnya keluarga Pendeta Kartini Astuti yang ditinggalkan oleh suaminya, almarhum Bapak Anom Indarto. Kita berdoa bagi mereka yang mengalami berbagai macam bentuk kecanduan. Allah Maha Pengasih, Engkaulah sumber penghiburan bagi yang berduka, sumber kekuatan bagi mereka yang menderita, dan tabib bagi mereka yang sakit. Dengarkanlah tangisan dan permohonan orang-orang yang berada dalam kesedihan, keputusasaan, kesakitan, dan yang tidak memiliki berbagai kebutuhan dasar kehidupan. Tunjukkanlah anugerah dan pengasihan-Mu kepada mereka. Mampukanlah kami untuk melayani mereka dan teguhkanlah hati untuk menolong mereka. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Mari kita berdoa bagi mereka yang belum dapat menerima atau bahkan menolak Injil Kristus. Kita berdoa bagi orang-orang yang belum pernah mendengar kabar keselamatan. Kita berdoa bagi mereka yang kehilangan iman. Kita berdoa bagi orang-orang yang karena dosanya menjauhkan diri dari Kristus. Kita juga berdoa bagi mereka yang menjadi penindas, penganiaya para murid Kristus, dan bagi orang-orang Kristen yang melakukan kekerasan kepada orang lain atas nama Kristus. Allah Maha Pengampun, tunjukkanlah pengasihan-Mu pada orang-orang yang belum mengenal-Mu melalui karya dan penyataan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Injil-Mu dapat terus dikumandangkan ke pelosok bumi, sehingga semua orang dapat mengenal-Mu sebagai Allah pengasih. Ubahlah hati yang keras, yang menolak kehadiran-Mu dalam hidup mereka, dan yang menolak mengakui-Mu sebagai Tuhan yang memimpin hidup mereka. Janganlah tinggalkan orang-orang yang sengaja menjauhi-Mu dan persekutuan jemaat Kristus. Tapi tuntunlah mereka kembali dalam jalan kebenaran-Mu. Tolonglah pula agar kami dapat melihat kehadiran Roh Kudus-Mu dan bekerja mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan di setiap hati manusia. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Mari kita berdoa bagi dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Allah sumber kehidupan, Engkaulah satu-satunya penyokong manusia yang rapuh. Kasihanilah kondisi orang-orang yang menderita karena wabah COVID-19. Pulihkanlah mereka yang sakit karena terinfeksi virus itu. Berilah kekuatan dan kesehatan bagi para dokter, perawat, dan para medis lainnya, serta semua orang yang terlibat dalam perawatan yang sakit. Hiburkanlah orang-orang yang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi tanpa dapat memeluk mereka yang terakhir kali. Tolonglah para ahli untuk menemukan obat atau vaksin yang tepat. Mampukanlah para pemimpin bangsa kami dan bangsa lain di dunia, supaya dapat mengambil keputusan dengan tepat yang memihak rakyat dalam menghentikan wabah ini. Dalam pergumulan saat ini, bantulah kami yang dipenuhi rasa khawatir untuk dapat merasakan kehadiran-Mu
yang penuh cinta. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Marilah kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Allah Maha Rahim, kasihanilah kami dan seluruh ciptaan-Mu. Tolonglah kami untuk dapat hidup dalam kekudusan dan menjadi murid Kristus yang setia. Berilah kami kemampuan untuk menjadi alat-alat pendamaian dan penyelamatan-Mu di dunia ini. Kami pun menantikan kesempurnaan karya penyelamatan-Mu hingga seluruh dunia dapat mengalami kebangkitan pembaharuan yang sempurna oleh Tuhan kami Yesus Kristus, yang melaluinya alam semesta dan seluruh isi bumi diciptakan, dan yang sekarang bertahta dan berkuasa bersama-Mu, dan persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang esa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan rasa syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah kita terima dalam hidup kita, dengan memberikan persembahan, dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah bersama-sama memberikan persembahan dengan diiringi lagu Ku Heran Allah Mau Memberi. Mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Berdoa. Ya Allah kami yang Maha Kudus, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau karena Tuhan sudah memberkati kami, memberikan segala berkat dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, dengan rasa syukur kami, di masa-masa sengsara ini ya Allah, kami membawa persembahan, kiranya Engkau akan terima persembahan kami, dan Tuhan berkati persembahan kami, sehingga semuanya boleh menjadi sarana di dalam kemuliaan nama Tuhan, dan boleh dapat dipakai untuk orang-orang yang membutuhkannya. Kami berdoa bagi para pengelola persembahan, kiranya Tuhan juga akan senantiasa memberkati di dalam setiap tugas-tugasnya. Engkau juga akan senantiasa memberikan kemampuan di dalam mengelola persembahan, sehingga persembahan ini ya Tuhan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan Allah Surgawi, inilah doa ungkapan syukur kami, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan dan kami berdoa seturut dengan Tuhan yang mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, baik di bumi maupun di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
salib Rajaku yang mati untuk dunia. Ku rasa hancur jiwaku dan harga hilang harganya. Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat selalu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Oleh karena salibnya, hidup kita dibaharuinya. Malah kita menjalankan hidup yang telah dibaharui oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, dengan setia. Kini kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin.